Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lidiawati. Kali ini saya akan mendemonstrasikan topik 5 terkait kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Nah, di sini saya akan menggambarkan kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Nah, apa yang dimaksud pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang mampu untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh setiap peserta didik, serta menyusun rancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan asesmen kebutuhan, mendesain kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, dan melengkapi sarana pendukung, melakukan penilaian berdasarkan proses dan hasil belajar, serta memberikan ruang bagi peserta didik merefleksi diri mereka. Nah, bagaimana pendidikan memerdekakan peserta didik? Kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Sehingga kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar serta kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran peserta didik dapat berperan aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi diri secara maksimal. Nah, pendidikan berpihak dan memberikan peserta didik dalam abad 21 ini adalah adanya perkembangan zaman, salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi. Tentu akan membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan pendidikan juga. Nah, pengaruh tersebut sangat signifikan, baik dalam konteks positif hingga negatif, sehingga pendidikan saat ini memiliki peran penting untuk dapat mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman ini, sehingga dapat tetap menjadi pribadi yang matang dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Pada kegiatan pembelajaran abad 21 ini, peserta didik dipersiapkan untuk dapat memiliki keterampilan dalam berpikir, berkomunikasi, berkolaborasi, serta kreatif sebagaimana tuntutan zaman dalam memanfaatkan teknologi. Nah, penerapan pembelajaran abad 21 ini, guru memiliki peran dalam proses pembelajaran dimulai dengan melakukan asesmen kebutuhan peserta didik, yang dimana hasil asesmen akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan kurikulum saat ini, serta mendesain sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Adapun komponen-komponen yang terkandung di dalam rancangan pembelajaran tersebut harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan peserta didik di Indonesia saat ini. Nah, baiklah teman-teman, karena saya memiliki latar belakang sebagai seorang guru BK, dalam hal ini pengimplementasian pembelajaran abad 21 itu saya akan menyusunnya sesuai dengan kompetensi yang ada pada BK, yaitu dengan menentukan topik bahasan sesuai hasil pengolahan asesmen kebutuhan peserta didik, mengelompokkan topik bahasan pada pemberian layanan dasar dan responsif, merumuskan tujuan pelaksanaan layanan berdasarkan tingkat pemahaman pada teori ABCD, menggunakan standar kompetensi yang sesuai dengan tujuan layanan, dan menyisipkan profil pelajar Pancasila sebagai tuntutan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya, menentukan metode yang sesuai digunakan berdasarkan topik bahasan, menggunakan berbagai macam literatur untuk menyusun materi sesuai dengan topik bahasan, menggunakan media yang sesuai berbasis teknologi sehingga dapat menarik perhatian peserta didik, membagi kegiatan dari kegiatan awal, inti, dan penutup, melakukan evaluasi proses dengan mengamati antusias dan kecakapan peserta didik selama mengikuti kegiatan, dan evaluasi hasil dengan memberikan lembar kerja peserta didik yang diisi secara individual. Dan yang terakhir, hasil dari evaluasi akan dijadikan sebagai tindak lanjut. Melalui penerapan tadi, terdapat tantangan yang akan dihadapi dalam praktik pembelajaran yang memerdekakan. Yang pertama, peserta didik belum terbiasa untuk mandiri dalam proses pembelajaran. Nah, sayangkan saat ini bahwa masih banyak peserta didik yang
belajar hanya karena ada tugas, belum ada inisiatif untuk dapat belajar, padahal sumber belajar yang tersedia sudah banyak. Yang kedua, guru masih belum merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, seperti halnya masih menggunakan metode ceramah, yaitu kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru dan belum memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat terkait tujuan pendidikan nasional. Itu menyebabkan bahwa kurangnya dukungan orang tua dan juga masyarakat pada peserta didik terkait dengan masalah belajar. Nah, solusi yang akan kita berikan itu dapat merujuk pada contoh sekolah pada eksplorasi konsep sebelumnya. Ada sekolah kembang, di mana sekolah kembang ini guru melibatkan peserta didik dalam menentukan tema yang ingin dipelajari, cara belajar, evaluasi belajar, dan merefleksi proses belajar sehingga peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman dan peserta didik tidak merasa terkungkung agar kegiatan belajar menyenangkan, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengetahuan serta mengeksplorasi pemahamannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada sekolah Erudio. Guru memberikan ruang kepada peserta didik menjadi dirinya sendiri sambil menghasilkan karya nyata yang berkontribusi pada masalah kehidupan sehari-hari, kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan riset, serta membentuk rasa empati peserta didik agar sensitif terhadap lingkungan di sekitar. Guru memfasilitasi peserta didik dan menyiapkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman. Selanjutnya ada sekolah SD 010 Bongon. Di sini guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk memutuskan dalam hal vokasi belajar yang diminati, mau di dalam kelas ataupun di luar kelas, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membentuk kelompok belajar. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai media untuk memahami materi pelajaran. Contohnya belajar membuat kebun sayur, belajar beternak. Nah, di sini dapat dilihat oleh teman-teman, mereka belajar untuk menanam sayur sehingga guru memanfaatkan lingkungan sekitar dengan mengundang petani ke sekolah untuk mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara menanam sayur. Seperti itu, mulai dari menjelaskan terkait kecambah. Selanjutnya, Sanggar Anak Akar. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui model yang dilihat. Prinsip pengajaran yang ditanamkan bahwa sanggar merupakan ekosistem bagi anak-anak merasa nyaman dan aman dalam mengembangkan potensi dirinya. Anak-anak diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan apa yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi demonstrasi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.